Tapi orang kreatif itu biasanya tidak nyaman, hanya hidup flat saja, datar saja. Mereka menyukai tantangan dan senang kalau ada masalah-masalah, karena berarti itu kesempatan munculnya ide baru, gagasan baru, solusi baru, wawasan baru, bahkan gaya hidup yang baru. Berpikir kreatif itu memberi perspektif-perspektif, memberi banyak tawaran untuk dipilih, untuk membuka jalan lahirnya perubahan yang lebih baik. Kalau kita berpikir kreatif itu kan tiba-tiba muncul banyak alternatif jawaban. Bisa ini, bisa itu, bisa yang sana, bisa ini. Ada problem A, ini solusinya. Bisa ini, bisa itu, bisa yang sana, bisa yang sini. Itu kan orang banyak alternatif jawaban, tinggal milih. Kalau saya milih ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau saya milih ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, dan seterusnya. Itu kan enaknya berpikir kreatif. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan berpikir kreatif, ngertinya solusi hanya satu. Kalau ada masalah ini, dulu solusinya ini. Gimana ya caranya solusi ini bisa memecahkan masalah ini? Kita tidak memunculkan ide-ide baru, hanya macet bulet di situ. Akhirnya kita stres berlama-lama, bingung berlama-lama. Akhirnya memaksakan ideal-ideal yang tidak masuk untuk menjawab persoalan-persoalan hari ini. Akhirnya ya masalah tidak selesai, kadang-kadang malah muncul masalah baru. Jadi itulah paling tidak aspek manfaat atau guna dari berpikir kreatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek metodenya. Ya macam-macam sebenarnya. Gaya kreatif itu tidak bisa dipatenkan. Ini loh yang bisa disebut kreatif, itu namanya saja kreatif, polanya macam-macam. Tapi ada pattern-pattern, pola-pola umum. Metode berpikir kreatif itu jenisnya bisa evolution. Evolution itu evolusi. Evolusi itu mudahnya kadang-kadang pakai bahasa ilmiah itu perubahan gradual. Continuity and change. Misalnya gagasan ilmuwan siapa, kita terima, tapi kemudian kita lanjutkan. Nanti gagasan kita diterima orang, tapi dia melanjutkan versinya. Atau orang lain punya versi kebenarannya sendiri, meskipun pijakannya gagasan kita. Terus begitu. Itu namanya evolution. Ada perkembangan-perkembangan. Kalau dalam dunia ilmiah sering disebut continuity and change. Melanjutkan tapi ada perubahan. Menyesuaikan dengan kondisi situasi orang yang menjalani langsung. Jadi itu namanya evolution. Perubahan-perubahan ide karena ada perubahan dinamika dalam ruang dan waktu. Misalnya saya setuju Pak gagasan apalah sosialisme yang ini, tapi kalau untuk konteks Indonesia dia harus disesuaikan. Tidak cocok kalau langsung letterlek diterjemahkan di Indonesia. Yang penting kan nilai-nilai sosialnya masuk dan seterusnya. Itu namanya evolusi. Jadi ada perubahan-perubahan yang semakin lama semakin menyempurna sesuai dengan ruang dan waktunya. Jadi orang yang kaku tidak mungkin mau dengan model evolusi ini. Mungkin orang maunya pokoknya ini benar ya benar. Itu berarti tidak ada unsur kreatifnya. Yang kedua, sintesis. Kalau sintesis ini ya teman-teman mungkin sudah bisa menangkap maksudnya. Dari beberapa gagasan dikumpulkan sehingga lahir sesuatu yang baru. Biasanya orang menyebutnya sintesis itu gabungan dari tesis, antitesis. Nanti lahirnya sintesis, yaitu kalau filsafat.
Tapi sintesis itu mudahnya dari gagasan-gagasan yang beragam, yang sebenarnya saling berbeda, disatukan. Ya, sintesis itu persis kayak handphone berkamera tadi, atau bantal sekaligus alat pijet, atau gantungan kunci sekaligus flash disk. Oh, itu kan gabungan-gabungan ide, gabungan gagasan. Mungkin sekarang ada sisir yang sekaligus untuk meluruskan rambut dan lain sebagainya. Itu namanya sintesis. Nah, ini ya cobalah sekali-sekali teman-teman latihan berpikir evolutif atau sintesis ini, misalnya gagasan apa digabung dengan gagasan apa, misalnya kayak laptop ini kan gagasan buku dengan gagasan komputer, kemudian berpadu lahirlah model laptop ini. Kita menyebutnya notebook. Kalau dulu notebook itu kertas, sekarang notebook itu digital modelnya. Nah, itu namanya sintesis. Boleh teman-teman latihan kreatif untuk melihat apa, mungkin gabungan antara sandal dengan apa, ya sandal dengan sepatu jadi sepatu sandal, nanti sepatu sandal digabung dengan kaos kaki, nanti sepatu sandal yang sekaligus ada kaos kakinya kalau ditarik. Ada kan gagasan-gagasan evolutif sintesis. Itu juga jenis berpikir kreatif. Nah, kemudian ada pula model revolution. Revolution ini sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini gagasan-gagasan yang menawarkan sesuatu yang sama sekali baru. Nah, ini yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, ini butuh keahlian lebih. Kita bisa melakukan revolution. Ya, dulu di awal-awal modern ada banyak istilah yang berkonotasi revolusi. Misalnya dari peradaban serba agama di abad tengah digeser ke peradaban serba positif manusia yang mengembangkan akal dan sains dan industrinya. Muncul revolusi ilmiah, muncul revolusi industri, muncul banyak revolusi. Revolusi itu berarti sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kalau pakai solusi-solusi lama, ternyata masalahnya banyak. Ya sudahlah, buang saja solusi lama, kita bikin yang baru. Itu juga butuh pemikiran kreatif. Jenisnya revolusi. Ada pula yang model reapplication. Reapplication itu Reapplication itu menggunakan ulang. Maksudnya apa? Memperlakukan sesuatu dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Tidak seperti sebelumnya. Jadi mungkin dulu sesuatu itu dianggap tabu, tidak boleh, atau bermasalah secara sosial di masyarakat, sehingga harus dibuang. Tapi sekarang diambil lagi, dipakai, tapi dengan sudut pandang yang baru. Dengan pemahaman yang berbeda. Nah, kalau dipahami seperti ini, mungkin orang tidak protes lagi. Misalnya reapplication itu, dulu orang memahami sepeda itu ya alat transportasi yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang sepeda itu banyak yang memperlakukannya tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi sarana kesehatan, alat olahraga. Bahkan ada namanya sepeda statis. Kita sepedahan sampai capek, tapi tidak pindah kemana-mana, tetap di rumah saja. Bentuknya ya persis sepeda. Itu namanya reapplication. Barangnya sama, tapi sudut pandangnya, cara kita memperlakukannya sama sekali baru. Misalnya apalagi 21 atau apa loh.
sinema, bioskop. Mungkin dulu orang menyikapi bioskop, sinema itu ya ingin ngerti ceritanya. Tapi sekarang kan kalau sekedar ingin ngerti ceritanya kan ya bisa dari laptop, bisa online, bisa macam-macam. Maka orang mungkin ke sinema, ke 21, ke bioskop-bioskop itu punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin menikmati 3 dimensinya atau berdua mojok sama pacarnya, bisa macam-macam. Itu contoh reapplication. Jadi sesuatunya lama tapi diperlakukan baru dengan perspektif kekinian hari ini. Yang kelima model-model kreatif itu yaitu changing direction. Changing direction ini adalah kalau diterjemahkan letter dia mengubah arahnya. Maksudnya changing direction itu adalah menggunakan satu ide atau satu gagasan yang semula tidak untuk itu, tapi sekarang kita pakai untuk itu. Ya wis mudahnya gini lah. Kalau teman-teman ini contoh gampang-gampangan ya, kadang-kadang teman-teman misalnya ikut acara apa lah, jagong manten atau acara yang satu gedung yang panas sekali, sumuk sekali. Kita merasa kepanasan di situ. Biasanya kan terus ada suguhan aqua itu. Karena saking panasnya terus kardusnya aqua itu kita sobek, kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Loh, wong kardus itu kan tujuannya untuk bungkusnya aqua. Tapi sekarang kita pakai untuk kipas-kipas. Itu namanya changing direction. Mengubah tujuannya. Wong itu tujuannya untuk wadahnya aqua, sekarang karena terpaksa, karena sumuk, kita sobek kardusnya, kemudian kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Itu padahal fungsinya bukan kipas, tapi ya karena sumuk. Ya dia sekarang kita fungsikan sebagai kipas. Ini juga salah satu jenis kreatif. Atau kita kadang-kadang di kelas, untuk teman-teman mahasiswa, itu kan kadang-kadang punggungnya gatel, tapi kalau pakai tangannya tidak nyampe untuk ngukur ini. Akhirnya pulpen dipakai untuk alat untuk garuk-garuk. Itu kan definisinya pulpen itu alat tulis. Tapi karena kita butuh untuk menggaruk dari alat tulis, sekarang dia jadi alat garuk. Itu namanya changing direction. Mengubah arahnya, mengganti tujuannya. Harusnya kursi, tapi kalau pas gegeran, jangan ya, pas gegeran nanti dipakai buat ngeprok. Itu juga sebenarnya changing direction, termasuk juga kreatif berpikirnya, tapi untuk hal yang negatif. Jadi semoga bisa ditangkap maksudnya. Jadi itulah yang kelima, changing direction, termasuk juga jenis kritis berpikir. Nah, ada lagi sebenarnya satu metode dalam rangka berpikir kreatif untuk menemukan solusi-solusi baru, hal-hal yang baru, yang populer, mungkin teman-teman juga sering mendengar, namanya brainstorming. Brainstorming ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin ide-ide, gagasan-gagasan yang mungkin. Nggak usah peduli ini cocok apa ndak, baik apa ndak, benar apa ndak, sesuai apa ndak, masuk akal apa ndak. Pokoknya kumpulkan saja ide sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Ini namanya brainstorming. Kemudian setelah itu baru diseleksi, baru dipilih-pilih mana yang cocok, mana yang paling sesuai, ya mana yang paling relevan. Yo, rumusnya brainstorming ini ada quote bagus yang saya bawa. The best way to have good ideas is to have lot of ideas and then throw away the bad ones. Cara terbaik untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang bagus adalah dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan atau ide, kemudian membuang yang jelek-jelek. Nah, metode semacam ini namanya brainstorm. Jadi berpikir kreatif ini kan
sering dipakai untuk menemukan solusi baru, melahirkan ide-ide baru yang relevan. Nah, cara yang populer antara lain brainstorming ini. Biasanya teman-teman di organisasi, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok tertentu itu kan sering menggunakan model brainstorming ini untuk menemukan ide-ide gagasan yang baru. Biasanya dilakukan dengan cara semua orang disuruh menyampaikan ide-ide atau gagasannya. Apapun itu silahkan disampaikan. Baik atau buruk, sampaikan saja. Tidak usah mikir ini cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Kumpulkan saja semuanya. Kalau sudah terkumpul, baru dipilih sesuai dengan standar-standar yang kita inginkan. Sampai ketemu, oh dari sekian banyak ini yang paling cocok, yang paling relevan ini. Nah itu yang diambil. Sisanya ya disisihkan. Ketemulah sesuatu yang baru, genuine, untuk mengatasi masalah, menjawab problem. Nah, itu namanya brainstorming. Terus kita lanjutkan ya. Kita kembali sebentar ke Edward de Bono tadi. Menurut beliau, salah satu teknik berpikir kreatif yang penting namanya lateral thinking. Istilah ini dipakai oleh Edward de Bono dalam bukunya The Use of Lateral Thinking. Ini kita pahami saja lateral thinking ini mudahnya seperti istilah yang sering kita pakai. Ini berpikir out of box. Jadi berpikir tidak seperti biasa. Karena kalau dipikir seperti biasa ya tidak akan ketemu yang baru. Maka kita butuh lateral thinking. Cara problem solving yang tidak terduga. Tapi efektif. Itu lateral thinking. Mungkin teman-teman pernah dengar satu cerita. Ini disampaikan juga oleh Edward de Bono. Kisah kalau di kita populernya ya kisahnya Nabi Sulaiman. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Judgment of Solomon. Ini kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi suatu ketika ada dua orang ibu yang pergi ke padang rumput. Masing-masing ibu ini membawa anak-anak bayinya untuk mengurusi ladang biasanya. Nah, ya karena sedang mengurusi ladang, dua ibu ini meletakkan anak-anaknya di atas batu di dekat ladang, terus mereka berdua bekerja. Nah, ternyata dua bayi ini saat ditinggal, tiba-tiba muncul seekor serigala yang menerkam salah satu bayi. Sehingga bayinya tinggal satu, yang satu hilang, tewas dimakan serigala. Nah, ya sebenarnya kan biasanya ibu itu kan mengenali anak-anaknya. Tapi ibu yang kehilangan anak ini merasa mungkin karena kesedihannya atau karena gelisah, khawatir dimarahi suaminya, dia bersikukuh bahwa bayi yang ada itu anaknya. Sementara ibu yang satunya ya dia pasti hafal itu anaknya, ya tentu saja dia tidak mau. Jadi yang satu mengklaim itu anaknya, meskipun dia tahu itu sebenarnya bukan anaknya. Apalagi ibu yang satu, yang ini juga pasti yakin itu anaknya. Oh ya mestinya ya wajahnya, kemudian sosoknya itu ya seorang ibu mesti hafal. Tapi ibu yang kehilangan anak ini ngeyel itu anaknya karena mungkin dia khawatir dimarahi suaminya atau dorongan kesedihan karena ditinggal tewas oleh anaknya. Akhirnya kasus ini berlarut-larut, dibawalah sampai ke hadapan Nabi Sulaiman. Konon ceritanya sebelum sampai Nabi Sulaiman ini dibawa dulu ke ayahnya Nabi Dawud. Cuma Nabi Dawud juga kesulitan memutuskan karena masing-masing saling bersikukuh bahwa itu anaknya.
Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, sudahlah, begini saja. Biar masing-masing puas, dapat bagian. Silahkan, tolong saya diambilkan kapak. Biar adil, bayi ini saya belahnya saja jadi 2. Nah, begitu diambilkan kapak, ibu yang kehilangan anaknya, itu diam saja. Mungkin bahkan diam-diam dia merasa puas, biarlah yang lain juga merasakan kesedihanku. Tapi ibu yang memang aslinya ibu dari anak yang mau dibelah ini, ya tentu saja tidak tega. Akhirnya ibu ini tiba-tiba meloncat ke depan bayi, kemudian bilang, sudahlah saya, karena kalau dikapak mesti mati anakku ini, ya, meskipun dibagi 2 ya buat apa. Daripada anakku mati, sudahlah, biarlah berikan bayi ini pada ibu yang satunya. Nah, melihat respon yang berbeda ini, akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, oh berarti anak ini memang anaknya ibu yang tidak tega bayinya terbunuh. Tidak mungkin seorang ibu tega bayinya sendiri dibunuh. Nah ini kan cara pemecahan masalah seperti ini kan tidak biasa. Jarang orang bisa berpikir sampai ke sana. Punya ide sampai sejauh itu. Nah ini yang ilustrasi dari bukunya De Bono juga, Judgment of Solomon. Ini salah satu contoh, namanya lateral thinking. Cara berpikir lateral. Cirinya apa sih lateral thinking itu? Yang pertama, kreatif and indirect. Jadi kreatif pasti sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada. Dan tidak langsung, tidak linier. Kadang meloncat-loncat, kadang tidak terduga. Jadi itu ciri pertama. Ciri kedua, generatif. Generatif itu biasanya lahir memang memunculkan sesuatu yang baru. Ciri yang ketiga, provokatif. Mendorong, membuat lahir banyak sekali ide-ide baru yang mungkin beberapa di antaranya kok ya mustahil ya, kok ya tidak masuk akal ya, kok tidak terduga ya, dan lain sebagainya. Itu ciri ketiga katanya De Bono. Ciri yang keempat, ada lompatan ide. Ya karena tadi kok tiba-tiba ke situ kesimpulannya, kok tiba-tiba muncul ide ini, itu biasanya tidak runtut tapi ada meloncat-loncat. Jadi tiba-tiba disimpulkan itu, tiba-tiba ngomongnya begitu. Nah, itu ada lompatan ide. Ini ciri lateral thinking. Nanti De Bono mengilustrasikan, kalau teman-teman sulit memahami lateral thinking ini, coba perhatikan cara berpikirnya para komedian. Orang yang pintar humor. Humor itu kan kebanyakan lucu karena komediannya pintar mengolah lateral thinking ini. Jadi berpikir yang mengagetkan. Orang tidak menyangka, tiba-tiba kok kesimpulannya ke sana. Kok cara berpikirnya tiba-tiba meloncat ke situ. Itu yang membuat kita kemudian tertawa. Tapi kadang-kadang juga muncul gagasan baru. Oh iya ya, ternyata bisa juga disambungkan ke sana. Nah ini namanya lateral thinking. Berpikir yang kreatif, yang tidak hanya mengikuti pakem-pakem yang selama ini berjalan. Jadi ini istilah dari Edward De Bono untuk menjelaskan yang malam hari ini kita pelajari sebagai berpikir yang kreatif. Yang ini disebut lateral thinking, yang kita sering pakai istilah berpikir yang out of the box. Meskipun kadang-kadang sumbernya tidak jelas, kok muncul ide itu ya, kok tiba-tiba gagasan itu lahir. Kadang-kadang muncul tiba-tiba begitu saja atau melalui loncatan-loncatan berpikir. Bahkan ada yang menganggap kadang-kadang lateral thinking ini tidak ilmiah, sehingga disebut pseudoscience. Jadi dia tidak mengikuti kaidah-kaidah berpikir ilmiah yang resmi, yang pakem.
Sehingga kadang-kadang orang kalau ditanya, dari mana tadi kok muncul gagasan begitu? Yang punya gagasan mungkin juga sulit menjelaskannya. Ya yang penting coba dicek saja apakah gagasan ini relevan, kemudian sesuai, cocok, manfaat, fungsional untuk menyelesaikan problem yang dihadapi atau tidak. Karena kadang-kadang banyak problem itu yang kalau kita hanya berpikir standar saja, lurus saja seperti biasanya, tidak ketemu solusinya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini waktunya semakin menyempit. Nah, ada beberapa strategi. Nah, ini semacam tips ya. Ini untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atau berpikir lateral tadi. Ini kita kalau ingin latihan, saya bilang tadi ini kan sejenis keterampilan. Nah, ini tips-tips untuk meningkatkan keterampilan berpikir kita. Yang pertama adalah ayo senantiasa mengikuti perkembangan isu, ide, informasi terbaru. Jadi ini yang pertama. Kalau ini sebenarnya untuk berpikir kritis juga begitu. Kita harus selalu nambah wawasan, nambah data, nambah informasi. Jangan mandek, jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah ngerti apapun, terus belajar. Ini pertama, karena semakin banyak kita nambah wawasan, semakin punya kapasitas kita untuk kreatif. Karena di antara kreatif tadi kan menggabung-gabungkan, melanjutkan, mengkombinasikan. Ini kan butuh banyak informasi, banyak data. Kalau kita miskin data, miskin wawasan, miskin informasi, ya semakin sempit kemungkinan kita untuk kreatif. Kemudian yang kedua, jeli dan teliti. Orang itu kadang-kadang kalau membaca, melihat sesuatu itu biasanya dilihat secara umum saja, sekilas saja, tidak pernah difikirkan mendalam. Nah, mari latihan untuk jeli. Ketika melihat sesuatu, dipahami sampai unsur-unsurnya yang paling kecil. Mungkin di situ ada kesamaan-kesamaan, ada perbedaan-perbedaan, ada kejanggalan-kejanggalan atau keunikan-keunikan. Ayo latihan ini. Jadi, biar informasi kita tentang sesuatu lebih lengkap. Nah, ini nanti kemampuan berpikir lateral kita bisa lebih bagus. Misalnya memahami apa, orang biasanya hanya melihat aspek ininya, tapi kita bisa masuk dengan melihat aspek-aspek lainnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini teknik kedua. Jadi jeli dalam memahami, mengobservasi sesuatu. Kemudian yang ketiga, berani dan percaya diri. Ya, karena berpikir kreatif itu kan melahirkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Tentunya butuh keberanian dan kepercaya dirian. Orang yang tidak percaya diri ya tidak mungkin mengeluarkan gagasan-gagasan otentik, original yang baru. Orang penakut juga tidak mungkin. Orang yang tidak punya keberanian, tidak punya rasa percaya diri, ya tentunya hanya mengalir saja, ikut saja apa yang selama ini sudah berjalan. Yang keempat, melatih diri mengembangkan kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas. Misalnya olahraga tertentu atau seni tertentu. Ini kan melatih kreativitas. Macam-macam kalau olahraga, sepak bola kah, voli kah, bulu tangkis kah, itu kan sering menuntut kita untuk berkreasi. Mengkombinasi gerakan, mengkombinasi taktik, strategi. Ini kan butuh kreativitas. Seni juga begitu. Seni rupa, seni suara, seni musik, seni drama, apapun itu kan butuh kreativitas yang tinggi.
Maka teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, ayo punya kebiasaan-kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas sebagai latihannya. Olahraga apa, biasanya ya setiap olahraga ada sisi-sisi kreatifnya. Bahkan catur sekalipun itu justru malah banyak butuh kita kreatif, strategi, cara menyerang, cara bertahan, dan lain sebagainya. Apalagi seni. Nah, semakin terlatih diri kita untuk berkreasi, ya paling tidak semakin percaya diri, semakin berani, dan saat kita aktif berpikir kreatif, diri kita sudah terbiasa. Yang selanjutnya, tentu saja untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kita, ya kita harus paham secara dalam tentang diri kita. Kita ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, ketakutan-ketakutan kita apa, harapan-harapan kita apa. Ini mendukung kemampuan kreatif kita. Yo, apa saja sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri. Tidak hanya berpikir kreatif, berpikir kritis juga begitu. Perilaku hidup sehari-hari juga begitu. Dalam hampir semua bidang, pemahaman diri ini nanti menjadi kunci. Kemudian yang keenam, strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir, antara lain kita harus terbuka. Mau belajar tentang hal lain atau disiplin yang lain. Kalau kita menutup diri, tidak terbuka, ya berarti kita tidak bisa dimasuki oleh informasi baru, data baru, perkembangan terbaru, ya tidak mungkin kita bisa melakukan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, tidak kaku, mau menerima ide-ide baru. Ini lanjutannya terbuka tadi. Setelah kita terbuka kan ada data baru, fakta baru yang masuk. Banyak orang yang tidak siap, sehingga tidak mau ketika menemukan, mendapati data-data atau fakta yang baru. Ya tentu saja, kalau dia tidak mau dimasuki data, fakta, argumen, wawasan yang baru, ya tidak mungkin akan lahir kreativitas yang baru. Yang muncul ya tetap data lama, wawasan lama, itu saja bulet di situ. Dan yang terakhir, untuk berpikir kreatif lateral, kita harus berani bertanya dan mempertanyakan. Jadi ini nama lainnya, kita juga sebelumnya punya kualitas kritis. Untuk menemukan masalah di mana, kemudian akar masalah, sumber masalah, dan dilanjutkan dengan kemampuan-kemampuan solusinya. Jadi ini strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis lateral. Baik, kita lanjutkan. Ini waktunya mungkin kurang lebih 30 menit lagi. Nah, ada satu teori yang populer sekali, terkenal sekali dari Edward de Bono, berhubungan dengan berpikir ini menurut saya penting. Jadi unsur-unsur berpikir, aspek-aspek berpikir, ya dalam konteks berpikir kreatif. Ini kita harus kenali dulu unsur-unsurnya. Edward de Bono punya teori Six Thinking Hat, 6 topi berpikir. Ini teman-teman yang sudah baca bukunya pasti paham teori ini. Teori ini isinya adalah bagaimana kita merencanakan proses berpikir kita. Jadi baik untuk yang kritis maupun untuk yang kreatif, kita perlu mengenali
unsur-unsur berpikir ini dan bagaimana kita mengelolanya. Jadi dalam teorinya Edward de Bono ada 6 aspek, 6 unsur yang disimbolkan dengan topi. Ada topi warna putih, ada topi warna merah, ada topi warna kuning, ada topi warna hitam, ada topi warna hijau, ada topi warna biru. Ini masing-masing menyimbolkan hal yang berbeda. Kalau topi warna putih ini berpikir yang fokus pada data, fakta, informasi yang diketahui atau yang dibutuhkan. Jadi ini simbolnya topi warna putih. Jadi faktanya, datanya, informasi-informasi yang dibutuhkan. Ini simbolnya topi warna putih. Kalau topi warna merah fokus pada kesan, rasa, apalagi tanggapan, kemudian emosi-emosi kita yang terlibat dalam hal yang sedang difikirkan. Nah, ini simbolnya warna merah. Kalau yang topi warna kuning ini berpikir yang fokusnya pada manfaatnya, maslahatnya, harapan-harapan tentang apa yang didapat dari pemikiran yang sedang dilakukan. Itu warnanya kuning. Kemudian kebalikannya warna hitam. Kalau yang warna hitam ini fokus pada aspek kesulitan-kesulitannya. Problem-problem yang mungkin dihadapi. Masalah-masalah yang mungkin muncul dari pikiran tadi. Itu simbolnya topi warna hitam. Kemudian ada topi hijau. Kalau yang warna hijau ini fokusnya pada kemungkinan-kemungkinan. Alternatif-alternatif solusi, ide-ide baru. Nah, tema kita malam hari ini sebenarnya tema topi warna hijau. Jadi fokus pada kreativitas, kemungkinan, solusi baru, ide-ide baru dalam berpikir. Berarti kita bisa membahas lagi tema tentang kesulitan-kesulitan, hal-hal negatif dari satu gagasan, satu pikiran, atau manfaat-manfaatnya, maslahatnya dari satu pemikiran, atau tentang data, informasi, dan lain sebagainya di topi yang berbeda. Meskipun malam hari ini kita membahasnya topi yang warna hijau. Dan yang terakhir topi warna biru. Nah, topi warna biru ini berpikir tentang pemikiran. Nah, ini unik ya, berpikir tentang pemikiran itu gini loh. Topi warna biru ini yang dibahas, apa sih yang saya pikirkan ini, tujuannya kemana, cara berpikirnya bagaimana, tahapan-tahapan berpikir yang harus saya lakukan seperti apa. Itu namanya topi warna biru. Jadi berpikir itu melibatkan 6 topi, 6 aspek, yaitu data atau faktanya, atau informasinya. Kemudian tentang rasa dan emosi kita. Kemudian tentang hal-hal yang negatif. Kemudian tentang hal-hal yang positif, warna kuning. Yang negatif tadi warna hitam. Kemudian tentang ide baru, gagasan baru. Dan warna biru tentang bagaimana manajemen dari semuanya. Proses berpikir, tujuan berpikir, dan lain sebagainya. Nah, jadi 6 topi ini kemudian diteorikan urutan-urutan idealnya.
Kalau kita kan secara umum ya seringkali tidak sadar unsur-unsur ini, pokoknya mikir ya jalan saja. Nah, kalau dalam Edward de Bono itu sebenarnya secara umum ada pola-pola ideal. Yang itu banyak yang menafsirkan pola idealnya itu ya diawali dari topi warna biru, kemudian topi warna putih, kemudian topi warna hijau, kemudian topi kuning, topi hitam, topi merah, dan terakhir topi biru lagi. Topi warna biru yang lebih dulu itu berarti ketika kita berpikir, kita harus sadar dulu, ngerti dulu tentang ihwal pemikiran kita. Ini berpikir tentang apa, proses yang harus saya jalani seperti apa, fokusnya kemana, langkah-langkah kerjanya nanti bagaimana, rencana tindakannya seperti apa dalam berpikir. Nah, ini topi warna biru. Anggap saja biru ini perencanaannya. Kemudian baru putih. Kalau putih ini datanya, informasinya. Aku punya informasi cukup enggak sih untuk yang akan aku bahas ini? Aku punya data yang cukup enggak sih? Punya pengetahuan yang memadai enggak sih tentang ini? Kalau ini sudah, baru terus hijau. Hijau itu berarti kemungkinan apa saja yang bisa terjadi, solusi-solusi baru apa yang bisa ditawarkan, gagasan-gagasan baru apa yang mungkin dilahirkan. Ini warna hijau. Inilah warna hijau ini yang kita sebut berpikir kreatif tadi. Di sini dibutuhkan kreativitas. Baru kemudian warna kuning. Warna kuning itu berarti kita fokus pada manfaatnya apa, gunanya apa, tujuannya apa, keuntungannya apa. Kalau ini nanti berhasil. Oh, ini demi perdamaian. Oh, ini demi persatuan. Oh, ini untuk keadilan. Nah, ini namanya topi kuning. Kalau kita tidak punya topi kuning, ya tidak jelas. Ini pikiran ini buat apa? Ide ini untuk diarahkan kemana? Maka selain hijau, kita juga harus punya kuning. Setelah kuning, hitam. Kalau hitam ini berhubungan dengan kesulitan-kesulitannya. Problem yang mungkin muncul. Masalah yang bisa terjadi. Oh, kalau saya punya ide seperti ini, mungkin saya akan dikritik oleh orang yang punya pendapat begini. Oh, mungkin saya akan diserang oleh kelompok yang begini. Nah, ini namanya topi warna hitam. Itu juga harus dipertimbangkan. Salah satu unsur dalam berpikir. Nah, setelah hitam baru merah. Kalau merah ini apa yang aku rasakan. Kemudian bagaimana emosiku ini menyenangkan, membingungkan, menyedihkan, memprihatinkan atau apa. Ini kita berpikir tentang sesuatu kan selalu ada unsur emosinya. Ini sesuatu yang memalukan. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Ini sesuatu yang membuat marah. Nah, ini kan unsur emosinya masuk. Ini pertimbangan ke selanjutnya. Kalau sudah selesai, baru biru lagi. Kalau tadi biru yang awal itu perencanaannya, kalau ini evaluasinya. Sudah cocok apa belum dengan yang tadi direncanakan. Kemudian kalau sudah ketemu, apa yang harus selanjutnya aku lakukan. Nah, ini warna biru lagi. Inilah konsep six thinking head. 6 topi berpikir. Ini sebenarnya kalau teman-teman jeli dan cerdas, pola yang saya sebut tadi itu salah satu saja kemungkinan. Meskipun bagi banyak orang ya pola idealnya begitu. Tapi nanti mungkin ada kasus-kasus tertentu yang urutannya bisa berubah. Tapi
urutan berubah seperti apapun silahkan, asal biru di awal dan biru di akhir itu tetap pada posisinya di awal dan di akhir. Ini untuk dalam rangka ketertiban kita berpikir, perencanaannya matang, nanti dievaluasi di akhir. Mungkin urutan-urutan yang di tengah itu bisa beragam. Mungkin ada kalanya kok malah merah dulu, karena ini diawali dari emosi dulu, diawali dari kemarahan kita dulu, atau keprihatinan kita dulu, atau rasa malu dulu, baru kita mencari datanya. Atau diawali dari kuning dulu, ini ada keinginan yang menggebu untuk mencapai satu target. Atau diawali dari brainstorming dulu, warna hijau dulu, dan lain sebagainya. Ya, kombinasinya bisa macam-macam. Ini teman-teman bisa untuk menganalisis kerangka berpikir tertentu. Oh, ini kalau dari aspek 6 topi berpikir ini cara berpikir ini mendahulukan warna hijau. Kalau ini optimis mendahulukan warna kuning, kalau yang itu pesimis mendahulukan warna hitam, dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa perangkat berpikir yang oleh De Bono disebut six thinking. Kalau dalam konteks ini, berpikir kreatif itu berarti topi yang berwarna hijau. Baik, teman-teman. Wah, ini waktunya semakin mepet. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat unsur booster dan blocker. Booster ini hari ini rame sehubungan dengan orang yang ingin vaksin. Ada isu tentang vaksin yang model booster. Tapi ini maksudnya bukan itu ya, booster itu yang memacu peningkatan. Itu namanya booster. Nah, apa yang memacu kemampuan berpikir kreatif kita semakin tinggi, biar kita tambah kreatif? Nah, ini ada beberapa mentalitas yang penting kita biasakan. Di catatan saya ada model-model booster yang jumlahnya 8. Yang pertama, mari senantiasa menghidupkan aspek curious. Curious itu rasa ingin tahu. Jadi orang yang penuh dengan curiosity, rasa ingin tahu, itu berarti orang yang ingin belajar terus, nambah wawasan terus. Ini jadi kunci orang kreatif. Seperti saya jelaskan di depan, tidak mungkin orang kreatif itu orang yang tidak mau belajar. Mengapa orang tidak mau belajar? Karena dia merasa sudah tahu. Apa cirinya orang yang masih bersemangat belajar? Dalam dirinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak rasa ingin tahu. Nah, ini kembalikan lagi ke teman-teman semua. Ayo coba ditanya dirinya. Ada tidak banyak pertanyaan yang belum terjawab yang ingin kita kejar jawabannya? Kalau tidak ada, mari diadakan. Karena itu cirinya kita masih akan berkembang lagi atau mandek. Ya, dalam segala hal, segala aspek hidup kita. Semoga curiosity ini masih hidup. Ini sering saya ilustrasikan, manusia itu sebenarnya punya watak ingin tahu yang tinggi. Buktinya apa? Anak-anak kecil itu begitu akalnya jalan, kemampuan bicaranya hidup, itu kan biasanya cerewet. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Ini namanya curiosity, rasa ingin tahu. Meskipun kadang-kadang rasa ingin tahu ini kemudian dimatikan, di-off-kan oleh lingkungannya. Mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh tetangganya, mungkin oleh gurunya. Karena capek, bosan dengerin pertanyaan-pertanyaan yang bagi orang dewasa mungkin tidak penting.
Tapi jangan sampai semoga respon kita itu mematikan semangat ingin tahunya. Karena itu nanti jadi kunci semangat belajarnya di masa depan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, six problems. Ini kalau diterjemahkan letternya tidak enak dalam bahasa Indonesia. Mencari masalah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mencari masalah itu sesuatu yang negatif. Sebenarnya tidak negatif. Yang negatif itu kan mencari konflik, mencari pertengkaran, menyerang orang lain. Mencari masalah itu maksudnya apa? Tadi jeli dan teliti. Sehingga tahu kalau ada sisi-sisi atau sudut-sudut yang tidak pada tempatnya. Tahu mungkin tidak kelihatan, tapi dia bisa mengembangkan sehingga tahu potensi masalah. Ini namanya orang kreatif. Misalnya orang punya gagasan A misalnya. Nah, orang yang punya pemikiran kreatif itu dia bisa menjangkau, oh gagasan ini kalau diutarakan hari ini itu akan memunculkan respon seperti ini, respon seperti itu. Kalau dari kelompok ini akan muncul respon ini, respon itu. Nah, itu kepandaian dia menjangkau untuk menemukan masalah-masalah. Itu yang kedua, booster yang kedua. Yang ketiga, suka tantangan. Jadi, kalau kita ingin jadi orang yang berpikir kreatif, maka kita harus punya mental suka tantangan. Enjoy challenge. Jadi, kan banyak orang kalau ada tantangan minggir. Kalau ada masalah kemudian dia takut menghadapinya atau malas menghadapinya, akhirnya minggir. Tapi orang kreatif ini dia enjoy, bisa menikmati kalau ada tantangan. Begitu ada masalah, bagi dia membacanya itu adalah tantangan. Kalau tantangan berarti harus ditaklukkan. Terpacu kemampuan untuk berpikir kreatif dan kritisnya. Yang keempat, pribadi yang mungkin berkembang dalam berpikir kritis itu pribadi yang optimistik. Jadi pribadi yang hidupnya serba optimis. Dia yakin bahwa dia mampu. Dia yakin bisa menyelesaikan masalah. Bisa menemukan solusi. Bisa menjawab permasalahan. Ini optimistik. Ya tentunya kalau sudah pesimis ya dia tidak mampu lagi dan mungkin tidak mau menjawab tantangan tadi. Tapi karena dia optimis, dia yakin bisa menjawab persoalan. Maka mari menghidupkan jiwa yang positif, optimis dalam diri kita. Kemudian yang kelima, able to suspend judgment. Mampu menunda vonis, menunda kesimpulan. Ini nama lainnya sabar dulu. Diikuti prosesnya. Jangan kesusu disimpulkan. Mungkin masih banyak alternatif-alternatif jawaban yang lain. Mungkin masih banyak kemungkinan-kemungkinan solusi yang lain. Itu namanya able to suspend judgment. Jadi mau dan mampu menunda penilaian, menunda kesimpulan, menunda vonis. Jadi sebelum dibaca secara komprehensif, sebelum dijelajahi kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi solusi. Jadi orang yang tidak sabaran, kesusu ingin tahu jawabannya, itu biasanya ya ketemu jawabannya, tapi bukan jawaban yang versi terbaik. Tapi kalau kita sabar, oh masalah ini A, ada kemungkinan jawaban B, kemungkinan jawaban C, kemungkinan jawaban D. Ayo kita urai satu-satu kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti pada akhirnya kita pilih yang terbaik. Ini kan lama memang. Kalau orang yang tidak sabaran kesuwen, terlalu lama. Pokoknya, alah masalahnya apa, solusinya ini kan selesai. Mungkin
pas yang dipilih, tapi mungkin kemungkinan juga tidak pas. Tapi kalau kita sabar mengikuti proses-proses, ya kemungkinan besar kita akan menemukan versi terbaiknya. Makanya perlu able to suspend judgment. Selanjutnya butuh juga karakter imajinatif. Imajinatif itu bukan kok berkhayal yang melamun, yang berpikir yang tidak-tidak. Imajinatif itu kemampuan kita berimajinasi, kemampuan kita menggunakan akal kita untuk berkreasi, melahirkan hal-hal yang baru, yang mungkin belum dibayangkan orang atau orang belum berpikir ke sana. Nah, ini sering disebut sebagai kemampuan imajinatif, kemampuan berimajinasi. Kalau orang kemampuan imajinasinya kurang, ya dia kurang mampu menampilkan hal-hal yang baru. Dia ngertinya hanya yang sudah ada, yang lama. Tapi kalau kemampuan berimajinasinya tinggi, ya seperti tadi, membayangkan kombinasi antara barang A dengan barang B, lahir sesuatu yang baru, mengkombinasikan antara gagasan A dengan gagasan B secara sintesis yang semula tidak mungkin tapi sekarang jadi mungkin, mengevolusi gagasan dari pijakan teori lama dikembangkan jadi teori yang baru. Ini butuh kemampuan-kemampuan imajinatif. Ini menarik kalau teman-teman belajar tasawuf itu, Ibnu Arabi itu gagasan-gagasan beliau sering disebut sebagai creative imagination. Oh, ini kapan-kapan kita bahas ya hubungannya epistemologi tasawuf, jadi dunia sufi dengan imajinasi. Imajinasi ini kan terkenal sekali di ranah-ranah estetika, seni. Sementara dunia tasawuf juga kaya dengan ekspresi-ekspresi estetik. Nah, berpikir kritis pun memerlukan kemampuan imajinatif. Kemudian orang kreatif itu melihat problem sebagai kesempatan. Kalau tadi mampu menikmati tantangan, ini ada masalah, tapi masalah itu dipandang sebagai kesempatan. Mengapa? Karena begitu ada masalah, ini kan berarti muncul kemungkinan lahir sesuatu yang baru. Situasi yang baru, teori yang baru, gagasan yang baru, gaya hidup yang baru. Nah, ini kesempatan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, itu ya flat saja jalannya, hidupnya datar saja. Tapi orang kreatif itu biasanya tidak nyaman, hanya hidup flat saja, datar saja. Mereka menyukai tantangan dan senang kalau ada masalah-masalah, karena berarti itu kesempatan munculnya ide baru, gagasan baru, solusi baru, wawasan baru, bahkan gaya hidup yang baru. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang bisa latihan hidupnya banyak masalah atau banyak problem, disyukuri saja, berarti saatnya untuk bergerak, berubah, dan berkembang menuju yang lebih baik. Nah, problem as opportunities. Dan yang terakhir, boosternya tentunya doesn't give up easily. Jadi tidak cepat menyerah. Ya, kita ini kan memang manusia, kadang-kadang ada halangan-halangan, ada batasnya. Tapi karakter yang memperkuat berpikir kreatif kita adalah tidak mudah menyerah. Kalau ada masalah, ya siap menyelesaikannya step by step, pelan-pelan, sabar. Kalau belum ketemu, ya dilanjutkan lagi, bila perlu diulang lagi dari awal sampai ketemu. Orang yang punya mental tidak mudah menyerah
akan sangat mendukung kemampuannya berpikir kreatif. Jadi ada 8 booster. 8 booster itu 8 penguat untuk kita mampu berpikir kreatif. Yang pertama, rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedua, senantiasa jeli menemukan masalah-masalah. Yang ketiga, menikmati tantangan. Yang keempat, optimis. Yang kelima, mampu dan mau menunda vonis, menunda penilaian, kesimpulan. Yang keenam, imajinatif. Yang ketujuh, menganggap problem sebagai kesempatan. Dan yang kedelapan, tidak mudah menyerah.